Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya, amin. Dan tentunya sukses selalu teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa saya yang masih di media air teman-teman. Dan bahan bonsai kelapa saya ini berusia kurang lebih 7 bulan teman-teman. Hari ini saya akan melakukan perawatan, daunnya mau saya pruning biar pertumbuhan daun berikutnya lebih maksimal, karena untuk daunnya ini sudah belajar pecah daun teman-teman. Tuh. Dan hari ini akan saya pruning daun-daun yang udah lama, daun tunas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima teman-teman, agar daun yang sudah mengkerdil dan sudah belajar pecah daun lebih terlihat teman-teman. Dan selanjutnya setelah pruning saya akan melakukan perawatan pada akarnya, karena ini masih media air, jadi nanti mau diganti airnya dan perawatan akarnya teman-teman, karena di dalam sini ada ikan, biar ikannya tetap sehat dan akarnya tetap sehat. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan saya, sering mampir ke saya ucapkan terima kasih teman-teman. Salam satu hobi, salam koi pada sama lu. Kita buka dulu ya kainnya. Untuk akar udah lumayan banyak teman-teman. Kita lanjut dari daun yang pertama teman-teman. Lakukan dengan hati-hati agar tidak melukai pelepah bagian yang dalam. Untuk jenis kelapa ini jenis kelapa wulung teman-teman. Ini diberi sama teman saya, masih di daerah Jambi. Nama akun Facebooknya Putra Jambi. Bila teman-teman ingin silaturahmi sama beliau, bisa tag Facebooknya, nama akunnya Putra Jambi teman-teman. Ini daun yang kedua. Ini pelepahnya yang keras atau pisau saya yang tumpul teman-teman, tapi tajam loh. Ini sisa-sisa tapis yang lama, bisa kita buang juga biar terlihat rapi. Lanjut daun yang ketiga. Nah, ini daun yang ketiga teman-teman. Ini kemarin terkena hama teman-teman, jadi daunnya gosong. Dia hamanya seperti pasir teman-teman. Itu jika tidak segera dibersihkan, bonsai kelapa teman-teman akan menghitam seperti ini tangkai daunnya teman-teman. Lanjut daun yang keempat. Ini daun yang keempat teman-teman. Sedikit tragedi teman-teman, terlewat terkena tangan saya. Nggak apa-apa ya, tapi darahnya banyak. Hansaplas dulu. Setelah pruning ini mudah-mudahan pertumbuhan daun selanjutnya lebih maksimal. Tangkai daun atau pelepahnya keras teman-teman. Nah, untuk daun sudah lumayan kerdil teman-teman ya. Tuh, kira-kira ya seginilah. Untuk pemula seperti saya lumayan lah ya teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah
udah belajar pecah daun ya. Tuh, karena usianya juga sudah lama ya, sudah hampir 7 bulan, dari Februari sampai Agustus. Ini kita lunturkan sedikit teman-teman. Ini kebetulan kemarin sudah saya lakukan saya tapis teman-teman. Jadi hari ini kita tidak melakukan saya tapis ya. Tapi untuk yang ini bisa kita belah sedikit agar daun tetap kerdil teman-teman. Lakukan hati-hati agar tidak melukai tunas yang di dalamnya teman-teman. Untuk tapis nggak dibuang nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita hanya membukanya sedikit agar tunas bisa masuk udara teman-teman, jadi terhambat pertumbuhannya. Kita lenturkan seperti ini sedikit, jangan lupa dipegang, nanti patah. Nah, untuk melepaskan pelepah yang ini enak teman-teman. Ini pisau legend, gunting legend. Tuh, lebih mantap walaupun dari gunting bekas. Pisau yang tadi nakal ya. Jadi tujuannya menyisakan sedikit bagian pelepah seperti ini untuk ukuran bonggol atau batang kita selanjutnya nanti teman-teman. Nah, sudah lumayan rapi teman-teman. Saya sisakan 1, 2, 3, 4, 5 daun, 6 sama tunas yang masih kecil. Untuk tapis yang ini yang kemarin baru saya sayat, saya nggak pernah membuangnya teman-teman, karena ini bisa untuk menopang tunas yang ini karena masih sangat muda teman-teman. Nah, ini jenis kelapa wulung teman-teman ya. Nah, warnanya merah atau pink. Nah, sudah selesai saya pruning teman-teman. Saya mau lanjut perawatan akar teman-teman. Kita lanjut cuci akar. Membuang bungkus-bungkus ini biar akar tetap tumbuh sehat. Ini untuk akar udah lumayan tua teman-teman ya. Ini ada akar-akar baru. Ini. Kita letakkan isi dulu, kita mengganti media airnya teman-teman. Nah, airnya sudah kotor banget. Airnya sudah saya ganti teman-teman. Ikannya kita masukkan kembali.
kelapa ini duduk teman-teman. Nah, jangan lupa kita kasih kain lagi teman-teman, agar akar tetap bisa lembab, agar akar tidak mati teman-teman. Kita bungkus kembali. Ini ya akarnya ya. Sudah selesai teman-teman, airnya sudah bersih, akar sudah kembali saya lembapi menggunakan kain, agar akar tetap sehat, tetap lembab, dan pertumbuhannya lancar teman-teman, nggak mati. Nah, nanti setelah 1 minggu saya akan mengekspos akar bonsai kelapa saya ini ke media tanah teman-teman. Nantikan video selanjutnya untuk ekspos akar bonsai kelapa saya. Oke teman-teman, sudah selesai saya merawat bonsai kelapa media air saya dan sudah saya pruning. Mudah-mudahan bonsai kelapa saya tetap bisa indah seperti kemarin-kemarin dan akan indah pada waktunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Salam satu hobi, salam kopi perasa madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.